Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat zuhur yang berbahagia, ada sebuah kisah ketika Abu Hanifah jalan-jalan, di tengah perjalanan bertemu dengan anak kecil yang memakai sandal yang terbuat dari kayu, persis seperti bakyak atau klom. Lalu karena sayangnya Abu Hanifah, maka memberikan nasihat kepada anak kecil ini. Nak, hati-hati dengan sendalmu, khawatir terpeleset. Anak ini dinasehati oleh orang tua menerima. Karena kata Ibnu Qayyim, nasihat itu mudah. Yang menerima itu adalah sulitnya. Memberi nasihat mudah, tapi yang paling sulit adalah menerima nasihat. Apalagi yang memberi nasihatnya lebih bawah dari kita. Kemudian tiba-tiba anak kecil ini berbalik nanya, "Tuan adalah Abu Hanifah?" "Iya, Nak." "Tuan adalah guru ulama besar." Abu Hanifah menjawab dengan rendah hati, "Itu gelar yang diberikan oleh ulama besar, Nak." Lalu anak ini memberikan nasihat, "Hati-hati Tuan dengan gelarmu, khawatir terpeleset." Kalaulah saya terpeleset karena sendal, maka begitu banyak obat yang saya bisa cari. Apotek atau dokter, karena terpelesetnya sakitnya di dunia. Tetapi kalau Tuan terpeleset karena gelar, karena jabatan, karena harta, karena gagah, karena cantik, Tuan bisa jadi mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di dunia. Orang taat tunduk karena jabatannya, kehormatan itu akan didapat. Sambil anak ini membaca Quran surah Al-Ahqaf ayat 20. Dipotong oleh beliau. "Fal yauma tujazzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun." Pada hari di dunia Tuhan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan karena jabatan, karena gelar, karena harta. Tetapi pada saat di hari kiamat nanti, kehormatan dan jabatan itu, kemuliaan itu akan dirubah, diganti oleh Allah dengan adab yang hina. Karena terpeleset oleh gelar, oleh jabatan. Karena itu, di Thahir Ibnu Ashur membagi manusia itu menjadi 3. Yang dikenal di tafsir surat Al-Fatihah. Ada kalimat ayat lafad an'amta, ada al-maghdub, ada ad-dhalin. An'amta adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya. Sehingga ilmunya digunakan untuk menghiasi dirinya. Bukan hanya gelar yang ia dapat, tetapi juga akhlak ia tampakkan. Makanya Imam Syafi'i selama 30 tahun ia belajar akhlak, 20 tahun menuntut ilmu. Karena kalau orang tidak tahu hanya sekedar baca, sore harinya akan tahu. Tetapi memperbaiki akhlak, hari ini kita perbaiki, bulan depan, tahun depan belum tentu. Karena menerima nasihat sangat susah. Ia bisa jadi di depan, tapi di belakang malah membenci kepada orang yang menasehatinya. Yang kedua, yang disebut dengan al-maghdub, dimurkai oleh Allah. Siapa mereka?
orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Diumpamakan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 6. Masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang berilmu lam yahmiluha, tidak mengamalkan ilmunya, kamasalil himar, seperti keledai. Bagaimana keledai? Yahmilu asfara, di punggungnya hanya sekadar membawa buku-buku tebal. Di rumahnya rak buku begitu banyak, penuh. Di kantor buku simbol sebagai ilmuwan, tetapi perilakunya tidak menunjukkan sebagai ilmuwan. Maka pantas Aun bin Malik yang mengatakan dalam asarnya, laisal alim bikasratir riwayah awil kitabah. Bukanlah orang yang berilmu itu dinamakan orang yang berilmu hanya sekedar pandai berpidato, pandai ceramah, pandai diskusi. Atau awil kitabah, pandai menulis skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah, skopus. Kata Aun bin Malik, laisal alim, bukan orang yang berilmu tandanya. Itu adalah syarat administrasi. Tetapi apa? Walakinnal alim al-khasyah. Tanda orang yang berilmu itu bukan skopus, tetapi ilmunya menambahkan diri takut akan azab Allah. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat dia mensunnahkan ada doa 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ini ada 2 riwayat asbabul wurud. Satu di zaman Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa melewati turbah, pekuburan. Lalu mendengar suara jeritan kesakitan di bawah kuburan. Atas izin Allah Nabi Isa membangunkan, menghidupkan orang yang berada di kuburan ini. Saat dihidupkan, dalam asbabul wurud itu tidak disebut namanya, hanya fulan. Apa yang menyebabkan engkau mendapatkan azab kubur? Fulan ini menjawab, saya dulu waktu di dunia memakan harta orang lain. Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali, sebesar apa yang kau makan? Tidak lebih besar dari sisa makanan yang menyelip dalam gigi. Tidak 1 kilo daging. Tidak setengah kilo daging. Hanya secuil daging menyebabkan azab kubur ia dapat. Kenapa? Ilmunya tidak memberikan had, batasan haram dan halal. Hanya sekedar administrasi yang dikejar skopus dan jurnal. Kemudian kamasalil himaru yahmul asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku tebal. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah ada 2 indikator orang yang al-khasyah. Siapa dia al-khasyah itu? Hatta yura ibadatahu. Ilmunya menjadikan dirinya semakin meningkatkan diri ibadah, baik pada Allah maupun pada manusia. Kan ironis, lulusan UIN sholat subuh masih dijamak dengan sholat duha. Subrang. Berarti belum menjadikan orang yang berilmu, baru mendapat gelar sarjana agama atau sarjana alam gaib. Baru selesai sekolah, tidak dinamakan orang yang berilmu. Yang kedua, apa tanda al-khasyah itu? Wa khuluqahu. Lihat perilakunya. Apakah ilmunya menghiasi dari mulai tutur kata, wajah yang ramah, penyakit hati, hatinya bersih, kemudian dermawan. Itulah tanda orang yang berilmu. Maka Aun bin Malik yang menyebut dalam asarnya, wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi ilmihi. Cukuplah orang yang bodoh itu bukan karena tidak sekolah,
Bukan karena tidak selesai S3, tetapi karena sombong karena ilmunya. Sombong karena jabatannya. Itulah yang disebut dengan orang bodoh. Bukan karena ilmu, tetapi karena akhlak. Karena itu, pembagian yang ketiga adalah ad-dhalin. Kalau ad-dhalin adalah orang yang tidak tahu, tetapi juga dia tidak mau punya keinginan untuk menuntut ilmu dan menghiasi akhlaknya. Di zaman Nabi Isa, ad-dhalin ini disebut dengan penyakit apa? Penyakit ahmak. Apa itu penyakit ahmak? Penyakit ahmak adalah bodoh kuadrat. Mudah-mudahan kita tidak terpeleset karena gelar, karena jabatan, karena apa yang dimiliki oleh kita. Tetapi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadikan apapun yang kita miliki sebagai aset untuk ladang ibadah, untuk ladang amal soleh. Itulah tanda orang yang berilmu. Sekian kuliah 7 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.